Selamat pagi Pak Wasino, perkenalkan nama saya Erlen Jovanka dengan NIM 825300998. Saya dari kelas SIC. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menampilkan backend dan frontend yang sudah saya buat. Ini adalah backend yang sudah saya buat. Ada kategori berita destinasi wisata, kabupaten, kecamatan, provinsi, booking, dan travel. Ini kategori. Di kategori ini sudah terdapat kode, nama kategori, keterangan kategori, dan foto kategori dan aksi. Dan saya akan memasukkan input datanya dengan tes ini, dengan tes, ini juga tes. Dan saya akan masukkan gambarnya. Tekan ini, saya akan simpan. Dia akan muncul di sini. Nah, setelah sudah, kita akan ke front end-nya dan mengecek apakah dia masuk ke front end-nya. Nah, ini tidak ada gambar yang saya input di tas ini. Lalu, di tas ini juga kita bisa mengeditnya dengan ini halo, saya tes. Dan dia update. Nah, dia halo dan di sini juga jadi halo. Nah, ini jadi halo. Oke. Dan di sini juga di kategori ini terdapat ada halonya. Saya akan menghapusnya. Dan berhasil. Selanjutnya saya akan di berita. Di kode berita ini ini ada input-input datanya yang berada di sini. Nah, alam. Di kuliner ini ada sate lilit babi guling dan di sini juga ada alamnya Gunung Batur dan budayanya Tari Kecak. Lalu saya akan memasukkan data ke dalam kode berita ini, misalkan H76. Habis ini tes, tes, tes. Habis ini kategorinya saya pilih alam. Habis itu kita pilih gambar foto beritanya. Misalkan ini, saya simpan. Dan berhasil di-input, dia berada di paling ini dia. Lalu saya akan merefresh di sini. Nah, ada alam di sini, ada tes. Lalu saya juga bisa mengubahnya jadi halo, di update. Lalu di sini juga, nah, jadi halo. Oke, saya akan menghapusnya. Oke, setelah dihapus, sudah tidak ada di alamnya. Oke, berikut adalah kode inputan berita dari kategori alam, budaya, dan juga kuliner. Lalu kita akan ke destinasi wisata. Destinasi wisata ini yang berada pada top destination ini, yang ada Kelingking, Seminyak, Pandawa, dan lain seterusnya. Lalu saya menginput data dengan kode ini adalah 65 PO09, namanya ini tes, ini tes, keterangannya tes, kode kecamatannya saya memilih kota, lalu saya akan menginput foto. Oke, saya menyimpannya. Lalu dia akan berada di sini. Dan dia akan masuk ke dalam front end-nya. Nah, ini dia. Lalu saya bisa mengubahnya, mengeditnya dengan nama lain. Misalkan saya ganti dengan Kuta Bali. Lalu saya save, update. Lalu di sini akan tersave, terupdate, yaitu Kuta Bali. Nah, setelah itu saya akan menghapusnya. Sudah. Nah, sudah tidak ada. Pada destinasi wisata ini, dia memiliki foreign key, yaitu kode kecamatan, dia berhubungan dengan kode kecamatan. Lalu saya akan ke kabupaten. Oke, di kabupaten ini ada Klukung, Badung, Tabanan, dan Kerang. Yes, yang berada di sini kabupatennya juga ada. Nah, oke. Saya akan menginput harapan tes dengan kode Bali. Ini saya. Oke, disimpan. Oke, sudah ada Bali.
Oke, kita lihat di kabupaten terdapat ada tes. Mhm. Saya akan menghapusnya. Oke, itu dari kabupaten, lalu saya akan ke kecamatan. Di kecamatan ini adalah merupakan dari Nusa Penida, Kuta Selatan, Abang, Batu Tiri, Unggasan. Ini dia, saya akan menginput datanya, tes, pada kabupaten saya pilih Klukung, lalu saya akan memilih foto, disimpan, lalu kemudian di sini ada HS, nah, lalu saya akan me-refresh, lalu di kecamatan ini akan ada S. Nah, di sini juga kita bisa mengedit, misalkan Bali, lalu di sini akan teredit. Nah, ada Bali di sini, lalu saya akan menghapusnya. Oke, kalau sudah, kecamatan sudah tidak ada lagi tasnya, lalu berikutnya ke provinsi. Provinsi kita akan mengetes, ya nanti 65. Oh, lalu saya akan memilih fotonya, saya simpan, lalu kemudian dia berada di sini. Nah, di provinsi ini saya tidak menyambungkannya ke front end, lalu saya di sini juga bisa mengedit, misalkan Popo, update, ya sudah, dan sini bisa dihapus. Oke, setelah itu di sini ada booking. Nah, ini adalah booking yang berada pada database, yang sudah tersimpan di database. Saya akan mencoba ini. Oh, satu, 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 satu. Oke, saya akan memilih fotonya. Oke, disimpan, dia ada pada di sini. Nah, itu dia. Dan saya bisa menghapusnya. Oke, data sudah terhapus. Saya juga ingin menghapus. Hmm, Oke, lalu di sini terdapat travel. Ini adalah dari database-nya. Kita bisa menginputnya, misalkan 10, 8, judul HP, link YouTube-nya. Oke, disimpan. Lalu di sini ada, sudah muncul, lalu di sini kita bisa menghapusnya. Oke. Lalu di backend ini kita bisa logout. Nah, untuk meloginnya lagi kita akan masukkan username yaitu J, dan sininya angka 25, lalu dia akan masuk ke dalam backend-nya. Nah, ada kategori berita destinasi wisata, kabupaten, kecamatan, provinsi, booking, travel. Lalu saya akan menjelaskan tentang front end-nya. Berikut adalah front end yang sudah saya buat, yaitu di sini ada Explore Bali You Get to Paradise ini terdapat pada database-nya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Lalu di sini juga ada kategori yang sudah berdasarkan, inputan yang sudah saya buat. Ini ada destinasi juga, ada kabupaten dan kecamatan. Dan di play ini saya bisa memplay video yang sudah saya input ke dalam database. Lalu selanjutnya ini adalah dari kategori, ada alam, ada budaya, dan juga kuliner. Oke, setelah itu ada top destination, ada 6 buah yang saya buat, lalu di sini ada, struktur dari My Trip My Adventure yang sudah saya buat terdapat pada database, yaitu dari Healing. Nah, data-data inilah yang masuk ke dalam front end saya buat. Nah, ini dia, ada choose destinasi, ada pilih destinasi, Pura Tanah Lot, sama seperti ini, nih. Nah, 10 Januari ini, 18 ada rating, ada judul harga, ada subjudul, judul destination, judul transportation, photo trip, location, harga, rating, people, tanggal, activities, destination, judul activity, dan judul harga.
Oke, selanjutnya ada testimoni yang merupakan, komenan dari orang-orang. Nah, ini terdapat pada database yang sudah saya buat juga dari testimoni. Nah, ini dia testimoninya. Ini adalah strukturnya, ada judul, foto, oke. Oke, berikut adalah, presentasi front end saya. Lalu saya akan menjelaskan dari database-nya. Di sini ada berita. Oke, di berita ini memiliki strukturnya seperti ini. Berita ID, berita judul, berita isi, berita sumber, dan kategori ID, dan berita foto. Lalu di destinasi wisata terdapat berikut. Lalu di healing terdapat ini, ada 15 atribut. Lalu di kabupaten terdapat 4 atribut. Di kategori terdapat 4 atribut. Di kecamatan terdapat 4 atribut. Di provinsi terdapat 3 atribut. Di testimoni terdapat 5 atribut. Di travel terdapat 6 atribut, dan di user terdapat 3 atribut. Lalu saya akan menjelaskan codingan-codingannya. Oke, pertama saya akan menjelaskan input berita. Input berita ini merupakan data yang berada pada backend. Nah, ini dia hasilnya. Jadi di berita ini adalah untuk dashboard, jadi dia ada dashboard di sininya. Lalu di sininya include ini dari config.php. Lalu ini adalah untuk menginput datanya seperti kode ini dan ini seterusnya. Lalu ini adalah untuk ukuran foto yang harus diinput tidak boleh lebih dari 2 MB. Lalu di sini adalah karena input berita ini memiliki foreign key yaitu kategori, jadi dia berhubungan dengan kategori. Lalu ini adalah input berita ini masuk dalam sini. Oke. Lalu di sini ada placeholder-nya dengan kode berita wisata. Ya, kode berita wisata ini dia. Oke, selanjutnya juga seperti itu. Dan ini adalah foreign key-nya dan dimasukin ke dalam codingan di sini. Untuk unggah fotonya juga di sini. Ini di sini filenya. Lalu judulnya, terus ini ada infonya dan memiliki aksi 2, yaitu ada edit dan hapus di sini. Ini untuk mencari data yang ingin kita cari. Nah, ini adalah tadi yang hapus sama ubah. Itu adalah input berita dan memiliki berita edit. Yang berbeda sedikit dari input berita, yaitu di sini diberikan MySQL query ini dengan kode yang bersangkutan dengan berita. Lalu di sini terdapat value yang tadi placeholder jadi value, echo raw ID dengan ininya sesuai dengan database, dan selanjutnya juga seperti itu. Lalu yang tadi ada di input ini akan dihapus menjadi pagar. Lalu setelah itu di berita hapus ini memiliki include dari sini dan hapus berita. Lalu di sini ada delete untuk menghapus data yang sudah kita input. Nah, di sini harus ada ditulis dengan input berita, kalau tidak ini akan tidak terhapus. Lalu selanjutnya di input berita pun sama seperti itu juga, strukturnya sama. Lalu di input destinasi wisata juga sama. Destinasi wisata ini forensiknya itu kecamatan. Nah, di sini ada tuh kecamatan. Dimasukkan di kabupaten ini ada dari kabupaten forensinya dan input provinsi tidak memiliki forensi. Lalu di login ini juga memiliki struktur yang tadi di depan, yang tadi ada username J sama passwordnya, ini codingannya. Dia dari index. Lalu jika kita menampilkan data yang salah, dia akan memunculkan username atau password salah. Lalu di sini adalah out untuk melogoutnya. Ada regis juga di sini. Nah, provinsi edit, provinsi hapus, kategori edit, kategori hapus, dan seterusnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi di berita edit. Dan input-input ini juga sama, strukturnya sama input berita yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, sekian presentasi dari front end dan back end yang saya sudah buat. Maaf jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.